Shalom, selamat hari Minggu. Welcome to GBI Victorious Family Online Service. Hari ini Anda akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Feba Avan, dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang dilayani oleh Pastor Abraham Kontrastupit. Mari siapkan hati serta pikiran kita untuk merasakan hadiratnya di ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom. Pada saat ini kita kembali memuji Tuhan dengan hati yang merindukan kehadiran Tuhan, dengan hati yang menyembah Tuhan, dengan hati yang melulukan Tuhan Yesus. Kita sama-sama memuji Tuhan, karena kita percaya bahwa dalam pujian Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Haleluya, kita mau bersorak bagi Dia. Amin. Kau batu karang yang teguh, benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitan hidup. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, amin, haleluya. Kau Allah yang luar biasa, Kau Yesus batu penjuru, Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Engkau Juru Selamat dunia, Raja pemenang. Haleluya, layak ditinggikan, Engkau mulia. Haleluya, agung dan perkasa, agung dan perkasa,
megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau tempat perlindungan kami. Engkau kubu pertahanan kami Tuhan Yesus. Kami datang pada Engkau Tuhan Yesus pada saat ini Bapa. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tahu Bapa, Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini kami serahkan dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa dekat dengan Engkau Bapa. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa
sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami menantikan Engkau, oh Yesusku. Engkau Allah yang hidup, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, sumber air kehidupan. Haleluya, dimuliakan Engkau Tuhan, diagungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, mulia nama-Mu Tuhan, ajaib Engkau, layak diagungkan, layak dimasyurkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Nyanyi pujang bagi-Mu Tuhan, pujang bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujang bagi-Mu Tuhan, pujang bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu
besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Shalom, pemirsa dikasih Tuhan Yesus, kembali lagi kita bersama-sama di hari yang sukacita ini, di hari yang spesial. Kita semua kumpul satu keluarga, duduk, bahkan menyembah Yesus. Tadi kita sudah memuji, memuliakan Yesus, dan waktunya saat ini kita mendengar suara Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami semua siap diberkati. Kami sudah memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Saatnya kami ingin dijamah oleh kuasa firman Allah. Biarlah hari ini kami menerima rema yang baru, janji Allah, bahkan semua kami diberikan motivasi yang baru untuk sungguh-sungguh melayani Engkau, untuk berapi-api memuji dan menyembah Engkau. Oleh sebab itu Bapa, penuhi setiap hati kami, baik pemirsa yang ada di rumah maupun hamba-Mu, Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu Bapa. Semua kami siap diberkati, termasuk hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom. Di hari yang ceria ini kita sama-sama bersyukur karena kita percaya bahwa sekalipun kondisi, keadaan, situasi saat ini kita semua masih meraba-raba. Bahkan tadi saya dengar ada beberapa negara, baik di Australia sudah mulai lockdown. Saya coba bicara sama teman yang ada di Paris. Saya katakan, aduh saya udah kangen juga nih keluar negeri, ingin berangkat, baik dari pekerjaan maupun pelayanan. Tapi mereka bilang, tahu nggak, di sini nih kita semua lagi diwajibkan pakai masker lagi, yang kemarin udah santai. Bahkan saya ketemu kakak saya juga yang ada di luar, kita bilang juga, ini gimana nih, kita punya visa tapi boleh nggak datang. Nah Bapak Ibu, keadaan situasi sekarang kita juga nggak tahu seperti apa. Tapi coba kita lihat keadaan yang kelihatannya slow down, pekerjaan mulai slow down, pelayanan juga gereja-gereja kita lihat yang tadinya nyari bangku aja susah duduk begitu, dan bahkan pelayanan mungkin Senin, Selasa, Rabu, tapi sekarang kita lihat semuanya mulai slow down. Hari ini kita belajar bagaimana di tengah-tengah slow down, di tengah-tengah situasi keadaan seperti ini, roh kita tetap menyala-nyala. Roh Bapak Ibu pemirsa dan saya itu nggak berhenti, jangan dipengaruhi dengan COVID. Di luar memang ada COVID, di luar ada situasi yang akibatnya saya datang ke salah satu kantor di Jakarta, di depannya ada kafe. Tiba-tiba kafe bilang, Bu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kantor ini lagi lockdown dalam waktu 3-4 hari. Saya bilang, kenapa? Ada orang yang kena, jadi lockdown. Nah Bapak Ibu, saya ngebayangin tuh orang di dalam. Saya pergi ke beberapa bank, saya juga begitu. Nah hari ini kita mau lihat dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan taruh roh buat Bapak Ibu dan saya, buat kita semua yang pemirsa yang saat ini melihat acara ini, termasuk saya juga, bagaimana kita bisa berteriak-teriak, kita bisa menari-nari, kita bisa percaya bahwa di tengah-tengah COVID ini kemenangan tetap menjadi milik kita. Bahkan di tengah-tengah COVID seperti ini, situasi slow seperti ini, kita tetap sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Bahkan akibatnya kita semua akan lihat mujizat-mujizat Allah. Ayo buka sama-sama di dalam Roma 12 ayat 11. Nah firmannya saya rasa semua udah dengar, bahkan udah sering baca. Tapi firman ini bagus untuk situasi seperti saat ini di tahun 2020. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12 ya boleh. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sepertinya
ayat 11-12 ini sudah tahu nih situasi tahun 2020 seperti ini. Karena ini ayat untuk kita semua. Mungkin kalau orang nggak kenal yang bukan baca Alkitab begitu ya. Mungkin saya percaya mereka juga butuh ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini diperlukan untuk semua orang. Di kalangan manapun. Jangan kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala. Bahkan dikatakan bersukacitalah. Jadi situasi waktu dibilang firman ini situasi ya saat ini nih situasinya Bapak Ibu dan saya alami. Kita di PHK, mungkin ada beberapa di PHK, proyek dibatalkan, belum lagi mungkin ada yang geletak dapat kabar positif. Enggak cuma itu aja, mungkin saat ini anak-anak juga udah mulai dirumahkan, kelihatan seperti kayak bukan anak sekolah, tinggal di rumah. Bahkan ada berapa karyawan yang hari ini kerja, besok enggak, hari ini kerja, besok enggak. Saya punya keluarga lagi, dia seorang waitress, dia katakan saya digaji sesuai dengan hari yang datang. Saya bilang berapa kali datang sebulan? Cuma seminggu sekali. Aduh Bapak Ibu bisa bayangin gajinya berapa? Cuma seminggu sekali yang tadinya 1 bulan. Nah tapi Alkitab bilang jangan kerajinanmu kendor. Imanmu jangan kendor, doamu jangan kendor, percayamu dengan Yesus jangan kendor. Bahkan bukan cuma kendor, rohmu tetap harus menyala-nyala. Ditambah lagi layani Tuhan. Bahkan dibilang lagi bersukacita dalam pengharapan. Nah sekarang gimana ini ayat 11 dan ayat 12 ini bisa kita semua laksanakan. Bagaimana di tengah-tengah yang kita tahu hari ini saya khotbah bukannya berarti saya dalam keadaan dalam zona yang aman. Saya juga saat ini bukan dalam keadaan zona yang aman. Saya saat ini sedang menghadapi tantangan yang tadi sebelum saya melayani saya juga keluarkan air mata. Bahkan kayaknya capek, kita udah kerja. Saya bilang sama berapa orang, kerja untuk zaman sekarang ini gak boleh cuma 1, 2. Kalau 1, 2 ketika gagal, terus mau gimana lagi? 3, pas 3-3-nya gagal mau gimana lagi? Terus mereka tanya, jadi gimana cara kerjanya? Kerjanya yang tadinya biasanya 3, kita bikin 10. Waduh, kenapa? Karena 3 bisa gagal, tapi masih ada 7. Di atas 7, 3 masih bisa gagal, masih ada 4. Nah Bapak Ibu, ini firman Allah ajarkan Bapak Ibu dan saya dan pemirsa semua, anak-anak muda semuanya. Ayo jangan kendor, walaupun di rumah jangan kendor belajarnya. Nah sekarang kita lihat bagaimana supaya kita bisa hidup dalam roh yang menyala-nyala. Supaya kita semua tidak kendor iman pelayanan kita, tidak kendor pengharapan kita, tidak kendor roh kita kepada Allah. Hubungan intim kita dengan Allah. Yang pertama belajar dari Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 itu bicara kenapa kita kendor, kenapa kita nggak bisa bangkit lagi. Karena ada tudingan masalah, tudingan persoalan. Tapi ketika kita benar-benar bebas, kita merdeka, enggak kebetulannya kita baru saja merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan. Nah maksud daripada hari kemerdekaan bukti bahwa Indonesia udah gak dijajah lagi. Udah gak dijajah lagi, Mas Kutu udah gak dijajah lagi Belanda. Sama ini juga lihat Galatia 5 ayat 1 katakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Selama kita masih dibebani dengan kuk dosa, kita dikasih dengan kuk perhambaan, kuk kemalasan, kuk ketakutan, kuk kekhawatiran, itu gimana mau bisa bernyala-nyala? Bagaimana roh kita mau menyala-nyala? Maka itu kunci yang pertama, hidup kita harus merdeka dulu. Kita bebas dulu dari segala ikatan-ikatan iblis. Kita bebas dari segala kuk-kuk yang menghamba saudara dan saya. Baru kita bisa menyala-nyala. Kalau Bapak Ibu lihat Yosua 8 ayat 1. Dan ini benar-benar ditegaskan ya Yosua supaya kita diberkati Tuhan. Supaya kita maju, supaya kita bisa lihat mujizat. Yosua 8 ayat 1. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai. Rakyatnya, kotanya dan negerinya. Kenapa Tuhan katakan jangan takut, ayo bawa, jangan tawar hati, bawa seluruh tentara yang bersiap maju ke Ai. Karena kalau kita lihat Yosua 7 ya, kita lihat Yosua 7 ayat 4 itu nggak usah dibaca, nanti sudah lihat Yosua 7 ayat 4 itu mereka ketakutan, orang Mesir ini ketakutan karena sempat dibunuh oleh tentara Ai. Dan mereka semua khawatir, mereka pikir mereka kalah, mereka pikir mereka nggak mampu. Padahal mujizat bangsa Israel ini sudah terima berapa kali, bukan cuma sekali. Bayangin, laut aja kebelah. Bayangin bagaimana mereka keluar dari perbudakan Mesir.
Tapi buktinya ketika di tengah jalan menuju tanah perjanjian, mereka mulai gentar lagi, mereka mulai khawatir, mereka mulai takut. Sampai Tuhan katakan kepada Yosua, lihat berfirman Tuhan pada Yosua, jangan takut dan jangan tawar hati. Ayo bawa seluruh tentara dan bersenjata, majulah ke Ai. Bayangin coba. Ketahuilah aku serahkan kepadamu. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, Tuhan punya janji buat kita semua. Aku serahkan. Nah itu sebabnya tadi saya katakan kita kerja gak cuma 2, gak cuma 3. Target kita 10. Kenapa? Karena kita tahu Allah pasti menyerahkan janjinya buat kita. Walaupun situasi COVID seperti ini. Walaupun kita di PHK. Walaupun kita nggak bisa, saya punya kesaksian teman saya Bapak Ibu. Dia bilang aduh PHK, saya antar jemput anak udah nggak pada sekolah. Terus sampai mau diantar, nggak ada uang masuk. Dia single lady, nah dia punya anak 2 yang harus diurusin. Bayangin nggak ada uang, udah nggak, mobil nggak dipakai. Tapi Tuhannya luar biasa ya, dia bilang. Waktu dia habis dengar khotbah dia bilang, kenapa? Tuhan tuh memang benar apa yang kamu katakan firman Tuhan. Kenapa? Saya bilang, saya dicukupin, ada aja berkat. Ada aja orang tiba-tiba nelpon. Orang yang saya nggak nyangka telepon, kamu gimana COVID? Ini aku mana nomor rekening kamu kita kasih. Ada aja, ada yang nganterin beras, ada yang nganterin. Saudara lihat, itu Yesus kita. Maka itu firman Tuhan katakan, pertama kita harus merdeka dari kuk perhambaan ketakutan. Kuk kekhawatiran. Bahkan firman Allah janji bahwa Allah akan menyerahkan Ai kepada kita. Sekalipun dia kuat. Sekalipun dia sempat mengalahkan kita. Tapi Allah lihat rakyat kotanya dan negerinya. Raja negeri Ai akan diserahkan. Yang kedua saudara. Orang yang tidak merdeka. Orang yang hidupnya terikat. Orang yang punya beban. Pasti gak mungkin enggak. Damai sejahteranya pasti hilang. Dia gak bisa bersuka cita, hilang. Yang dia pikirin masalah, persoalan, kekhawatiran. Dan gak cuma damai sejahtera hilang. Coba tanya ke diri masing-masing. Imun tubuhnya turun. Saya berapa kali bersaksi waktu suami saya kena positif ya. Itu 2,5 bulan. Saya bilang saya cuma 7 hari, 4 hari mungkin. Suami saya 2,5 bulan, saya sakit, saya rawat dia. Saya tanya kenapa? Sampai saya sempat nangis. Kok suami saya sampai gak bisa tidur. Dia batuk-batuk, itu tidur tuh duduk. Saking ketakutan tidur, takut apa muntah, minta maaf. Tak kena batuknya gak berhenti kalau dia tidur. Belum apa-apa udah takut, nanti aku begini. Ayo makan, gak mau makan. Kenapa gak mau makan? Takut batuk, takut ini. Kenapa gak tidur? Takut, saya lihat di CCTV. Saya telepon, kenapa kamu gak lay down aja, tidur aja. Takut Vip, kenapa? Nanti batuk. Nah kalau di takut, akhirnya bener. Gak bisa tidur. Akhirnya saya mulai perang, saya katakan sama suami, ayo lawan rasa takut. Memang Tuhan izinkan kita kena COVID, diizinkan. Tapi kita percaya kota Ai diberikan Tuhan. Kita percaya tangan Tuhan akan menolong kita pada kemenangan. Kita percaya janji Allah. Sekalipun kau lewati api, aku akan bawa engkau keluar. Itu janji Yesus. Dan akhirnya suami saya bangkit Bapak Ibu. Dia mulai bangun, dia mulai gerak, dia mulai tidur, dia mulai olahraga, dia mulai ambil kegiatan. Enggak lama dia sembuh total. Amin. Saya percaya. Kami mengalami mujizat, Bapak Ibu juga akan mengalami mujizat. Lihat, imun tubuhnya naik lagi. Karena apa? Karena tidak ada ketakutan. Karena tidak ada khawatir. Damai sejahteranya dipenuhkan lagi. Orang kalau takut kan pasti damai sejahteranya hilang. Kunci yang kedua. Bagaimana supaya roh kita menyala-nyala? Bagaimana kita tetap menyala-nyala dengan Yesus di tengah-tengah masalah-masalah yang banyak. Di tengah-tengah bayar dapat gaji cuma 50%. Di tengah-tengah PHK. Di tengah-tengah proyek sulitnya luar biasa. Di tengah-tengah pekerjaan yang kita harapkan itu tertunda. Saya ngalami nih sekarang pekerjaan banyak yang tertunda. Yang kalau mau saya pikirkan mungkin kalau saya nggak punya Yesus udah geletak Bapak Ibu. Tapi saya lihat benar. Ketika saya bawa firman Tuhan ini firman gak berbicara buat jemaat tok. Pedang bermata dua, berbicara buat saya. Roh saya tetap nyala. Ketika saya ditelepon, ayo kita ikut rekaman. Saya bilang saya siap. Padahal saya lagi dalam keadaan yang boleh dikatakan masalahnya lagi besar. Tapi tetap semangat, kenapa? Karena yang kedua, roh kita bisa menyala-nyala. Karena kita punya pengharapan yang pasti.
Amin. Kita punya pengharapan kepada Yesus. Itu yang membuat roh kita menyala-nyala. Itu yang membuat kita tidak khawatir. Itu yang membuat kita akan rajin. Iman kita nggak kendor. Itu yang membuat kita mau berdoa. Tadi pagi saya bangun, pagi-pagi sudah jam 4 subuh saya bangun. Saya berteriak, saya pasang ini. Saya selalu pasang YouTube, saya pasang puji-pujian online, khotbah saya sendiri. Saya pasang, saya nyanyi, saya nyembah. Dan benar waktu saya nyembah, waktu saya nyanyi, itu pengharapan kembali lagi. Yang saya tahu ini pintu ketutup. Yang saya tahu ini nggak bisa. Bahkan saya bilang udah zaman sekarang ini zamannya telur sama ayam. Itu kebuka Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan katakan 1 Samuel 17 ayat 32-nya kita lihat. Bagaimana hidup yang penuh pengharapan. Ini yang saya belajar dari seorang hamba Tuhan yang kita semua kenal. Ini hamba Tuhan hidupnya tiap hari perang. Selalu berperang. Tetapi apa yang membuat dia bisa menjadi raja yang sukses? Apa yang membuat dia nggak takut sekalipun dia ketemu seorang raksasa. Lihat 1 Samuel 17, lihat ayat 32-nya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Saudara lihat, orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, yang tahu jelas siapa Tuhannya, yang tahu kuasa daripada Yesus, dia nggak takut. Janganlah seorang menjadi, dia berkata pada Saul, seniornya, mentornya, raja yang dia tahu. Waktu dia jadi gembala itu raja dihormati. Dia bisa bicara, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Karena ada raksasa, karena ada orang yang jago perang. Terus kita langsung ciut. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Memang benar orang ketawa. Siapa kamu? Nah lihat, tetapi Daud berkata waktu dia kata siapa kamu? Dia tahu bahwa dia punya kesaksian. Dia tahu dia punya pengalaman. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Dia tahu bagaimana Tuhan protek dia. Tuhan tolong dia, lihat. Nah, saya kasih nama Tuhan Yesus, kita lihat ya. Kita lihat ketika kita berani bersaksi, ketika kita bersaksi kuasa Tuhan di tengah-tengah persoalan dan permasalahan hidup kita, maka akan muncul suatu kekuatan yang baru. Kalau Bapak Ibu lihat Yesaya 60 ayat 2 itu katakan begini. Ini orang-orang yang berani bersaksi. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini ayatnya sekarang. Ini saya percaya waktu kita bicara Yesaya 60 berapa tahun yang lalu. Ini kok bicara semua bumi kelam. Kayaknya enggak juga ya. Enggak semua bumi kelam. Tapi sekarang ini ayat. Sebab kegelapan menutupi bumi kekelaman. Ini menutupi semua, mau kaya, mau miskin, mau Eropa, mau Asia, mau daerah Afrika, Cina, semua lagi kelam saat ini di tahun 2020. Dan kita lihat, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemudian menjadi nyata. Saya percaya kita semua memiliki sebanyak kesaksian, maka itu perkatakan kesaksian hamba-hamba Tuhan, jangan pernah menurun pelayanannya. Hamba-hamba Tuhan, ayo kita terus berlomba-lomba, terus menyala-nyala apinya. Semua baik anak muda, Tuhan lagi pakai anak muda, Tuhan lagi pakai anak-anak kecil, orang tua doa. Jangan bilang aduh Tuhan usia saya udah berdoa lebih suka. Kenapa? Karena bumi lagi kelam saat ini. Bumi lagi gelap tapi terang Tuhan ada. Dan lihat akibatnya Yesaya 60 ayat 3. Itu akibatnya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ketika kita bersaksi sebagaimana Daud, itu orang-orang datang. Bukan hanya orang Kristen, semua orang lagi datang. Semua orang datang kepada Allah. Semua datang kepada saudara saya melihat apa sih kuasa yang dimiliki oleh saudara saya. Karena sama-sama kelam, tapi sama-sama mengalami mujizat. Nah, yang terakhir, hidup orang Kristen harus terus menyala-nyala. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan ada hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Orang yang punya hikmat, dia bukan orang yang biasa-biasa. Tapi orang yang punya hikmat, dia adalah orang yang ulet. Orang yang punya hikmat, dia ulet. Nah, saya lihat bagaimana Amsal 4 ayat 10. Ini orang yang punya hikmat. Memiliki suatu didikan yang baru dari Tuhan.
Dia punya didikan. Didikannya apa? Alkitab, hai anakku dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Bahkan lanjutkan, coba lihat lagi ayat 11-nya. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Terusnya lagi, dilanjutkan lagi. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Terus lanjut lagi. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Pelihara dia karena dialah hidupmu. Nah sekarang jelaskan. Orang yang punya hikmat dia ulet, dia akan terus berlari. Dia akan terus bekerja. Dia akan terus melakukan sesuatu karena dia apa? Dia tahu dia punya didikan yang daripada Alkitab. Firman Tuhan saudara bisa belajar di dalam Kejadian 26 ya. Kejadian 26 bagaimana Ishak dididik oleh orang tuanya, oleh Abraham untuk tetap ulet. Sekalipun ada kelaparan, ada Kejadian 26-nya, kalau kita lihat ayat 1-nya, maka timbullah kelaparan di negeri ini. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lihat, bukan yang pertama, tapi Ishak tidak pernah berhenti bekerja. Inilah orang-orang yang memiliki hikmat. Ini orang-orang yang dididik oleh Alkitab. Ini orang-orang yang dididik oleh Tuhan secara langsung. Dia orang yang ulet. Dia orang yang kuat. Dia orang yang tidak give up. Dia orang yang tahu di tengah badai dia akan terus bergerak, akan terus menyala-nyala. Dan kita lihat Kejadian 26 ayat 10. Kalau kita lihat ayat 10-nya, itu benar-benar firman Tuhan dijelaskan bagaimana Ishak diberkati. Ishak diberkati luar biasa. Karena apa? Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kuperbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa itu tidur dengan istrimu. Sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lihat, diprotek Tuhan. Lihat. Orang-orang yang hidup dengan hikmat dijaga dan dilindungi Allah. Bahkan lihat lagi ayat 11-nya. Bukan cuma diprotek. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya pasti ia akan dihukum mati. Dipromosikan Tuhan. Ishak dipromosikan. Melalui musuhnya dipromosikan Allah. Lihat lagi yang ayat 12-nya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Saya kasih nama Tuhan Yesus, lihat. Ini di end-nya. Ini di end kalau roh kita menyala-nyala. Ini di end ketika saudara dan saya tidak bersungut-sungut di tengah-tengah badai. Ini di end ketika kita tidak takut. Ini di end ketika roh kita menyala-nyala. Ini di end ketika iman kita tidak kendor. Siapa sih yang gak mau diberkati Tuhan? Siapa yang gak mau diberkati dalam keadaan ini? Kalau di dalam keadaan kondisi seperti ini, mendapat hasil 100 kali lipat. Siapa yang gak mau? Indonesia juga rindu diberkati. Nah waktunya sekarang. Tanya ke diri masing-masing. Adakah kita mulai suam-suam kuku saat ini? Oleh karena keadaan pandemi ini? Adakah kita mulai kendor iman kita? Adakah kita mulai kendor doa kita? Adakah kita kendor dalam memberi persembahan? Karena segitu banyak alasan. PHK, gaji 50%, proyek ditutup, bank diblokir. Apakah kita kendor memberi untuk Tuhan? Hanya karena situasi ini. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama. Saudara dan saya percaya kita mau diberkati Tuhan, bukan? Semua kita rindu mendapatkan berkat sebagaimana Ishak. Ishak mengalami kelaparan. Saya percaya saudara tidak kelaparan di rumah. Ishak mengalami kelaparan. Lihat rencananya dia sempat mau kompromi untuk menggadaikan istrinya, bahasa kasarnya ya. Tapi Tuhan protek karena Tuhan mengasihi saudara, mengasihi Ishak. Kita punya janji Abraham di dalam hidup kita, di mana Allah tahu penderitaan kita. Dia tahu permasalahan saudara, dia tahu air mata saudara, dia tahu pergumulan saudara. Waktunya ambil komitmen. Mulai hari ini kita sama-sama komitmen. Ayo, jangan kendor. Kita menyala-nyala lagi. Amin. Saya percaya sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan menjadi kekuatan buat kita. Sebagai bukti tubuh darah Yesus dalam tubuh kita. Yang membuat kita tetap semangat hidup. Saya percaya saudara, kita belum mati. Kita belum mati. Kita masih dikasih nafas. Dan saya percaya berkat Tuhan saat ini ada di atas kepala Bapak Ibu. Dan saya percaya semua kita sedang diberkati Tuhan. Asalkan kita mau tetap menyala-nyala roh kita. Amin.
Ayo satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena kami percaya kuasa Tuhan sedang ada di dalam rumah masing-masing. Di tengah-tengah mereka beribadah, Engkau yang berkata ada atmosfer surga, ada roh Tuhan turun, ada janji Tuhan, ada kuasa Tuhan, bahkan ada rema firman Allah. Hari ini Bapa berkati mereka berlimpah-limpah. Janji Abraham ratusan Tuhan berkati, maka juga Tuhan akan berkati umat-Mu. Kami percaya kami keturunan Abraham. Kalau Ishak diberkati, pasti kami juga diberkati. Hari ini Bapa, buat semua kami untuk tetap terus sungguh-sungguh dengan Engkau. Tetap terus melekat dengan Engkau, tetap terus menyala-nyala. Kami mau Tuhan iman kami tidak kendor. Tapi sebaliknya kami semakin melekat dengan pinggangnya Allah. Yeremia 13 ayat 11. Ternama, terpuji dan terhormat ketika kami melekat dengan pinggang Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan yang luar biasa, memberkati kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, melalui ibadah online saat ini, dan tiba saat kita persiapkan kebenaran kita menerima tubuh dan darah Yesus. Mungkin Anda di rumah hanya ada biskuit, kue, mungkin teh atau sirup, tapi dengan iman percaya sebagai orang percaya, itu melalui tubuh Yesus, darah Yesus, yang terpecah-pecah tertumpah untuk pemulihan pengampunan kehidupan saudara saya, sehingga kita menjadi kekasih-kasih anak-anak Tuhan. Mari kita mengangkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, Alkitab berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera, semua yang indah. Imani percaya kita terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila Anda dan saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluargamu yang terbaring di rumah-rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan, sangat besar kuasanya.
Letakkan kembali tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat. Letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya. Waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi. Tapi tangan Tuhan Yesus yang sedang melawat, menjamah, menolong. Bahkan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya, sudah disembuhkan. Raih dengan iman. Terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan terjadi bagi mereka yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun juga. Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama ada di tempat di mana Anda dan saya gumuli. Doakan mereka, yakini, imani, percaya. Mujizat kesembuhan, ya dan amin. Sampai saat ini, mujizat Tuhan tetap tersedia bagi orang-orang mengasihi dan cintai Tuhan. Bagi orang-orang percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anda datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan. Masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya. Bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluargamu yang terbaring di rumah, dimanapun mereka yang Anda gumuli saat ini. Tuhan rindu menolong, Tuhan rindu memulihkan, Tuhan rindu melawat, Tuhan rindu menjamah, bahkan Tuhan rindu memberkati. Letakkan kembali tangan kirimu di dada, imani percaya, itulah tangan Tuhan yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai, dan mengangkat hidup anak saya, sehingga kita akan terus naik bukan turun, akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Selama anak saya setia mendengarkan dan lakukan firman Tuhan dalam hidup saudara saya, hari lepas hari, maka apa yang Tuhan janjikan, yakin, imani, percaya, tergenapkan dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita kembali mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kami mengangkat cawan ini, kami tahu cawanlah darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Dengarkan firman Tuhan. Seberapa kali saya makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru. Melalui tubuh dan darah Yesus, Anda dan saya menerima tubuh dan darah Yesus, mengingatkan sebagai umat tebusan, sebagai anak dikasih, dan mengingatkan dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa untuk dosa saudara saya. Oleh karena itu dengan iman kita matikan setiap kelemahan dosa saudara saya bersama Kristus, sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup saudara saya, tapi kuasa salib nyata dalam hidup saudara saya. Dan Yesus yang sama yang telah mati bersama saudara saya, dengan iman dia juga telah bangkit supaya kita masuk dalam kuasa kebangkitan, bangkit dari dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan. Dan Yesus yang sama yang telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela saudara saya. Roma 8 ayat 34, menjadi perantara saudara saya di hadapan Bapa di surga. Roma 8 ayat 26, bahkan dia saat ini menjadi pendoa syafaat saudara saya. Yohanes 17 ayat 21-23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik bagi kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Melalui ibadah online saat ini, yakini, imani, percaya. Dia berfirman bagi saudara saya, Yohanes 14 ayat 2, surga sedang menanti saudara saya. Dia segera akan datang. Segera dia datang. Sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi anak-anak kekasih Tuhan, para kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, dia datang sebagai mempelai pengantin pria untuk anak saya yang dipersiapkan sebagai mempelai pengantin wanita. Sehingga waktu sangkakala Allah itu berbunyi, atas 1 Samuel 4 ayat 16. Malaikat Allah itu berseru sangkakala dibunyikan. Kita akan melihat mereka yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan. Dan Anda tiba-tiba diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan kita menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan. Sebagai mempelai pengantin pria dan anak sebagai mempelai pengantin wanita, siap dipersunting oleh Bapa di surga di dalam Kristus Yesus, makan seperjamuan, muka ketemu muka, supaya di mana dia berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawanlah darah Yesus? Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, minum dengan iman percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kita masing-masing bersyukur dan terima kasih pada Bapa di surga.
Kami bersyukur Bapa melalui tubuh dan darah Yesus, melalui karya pengorbanan-Mu di kayu salib, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, bahkan menjadi anak-anak kekasih Tuhan, di mana Engkau sangat amat peduli dalam hidup kami. Dengan apa dapat kami balas kebaikan, kasih, anugerah, berkat-Mu? Kami tidak akan pernah sanggup mampu, tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan, perbuat. Dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga, kami berhidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesaksian kehidupan perilaku kami, hidup yang kudus dan berkenan. Bila itu dapat memperberangkian ibadah kami yang sejati, sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja dilayani firman Tuhan disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya ibadah hari ini dapat membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sesaat lagi Anda diberi kesempatan untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan melalui QR Code, transfer bank, dan juga aplikasi yang ada di layar Anda. Sebelum memberi, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak atas pengajaran-Mu di hari ini. Bapa, biar Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Berkati setiap kami juga agar kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan setiap ajaran-Mu. Bapa, sesaat kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Engkau menguduskan setiap persembahan kami. Engkau juga memberkati kami yang telah memberi dan juga yang belum memberi. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita telah mendengarkan dengan baik kebenaran firman Tuhan ditaburkan di tempat ini, menerima perjamuan yang diberkati oleh Tuhan bagi kekasih Tuhan. Dan setiap partisipasi Anda dan saya, termasuk waktu kita memberi, saya percaya semua diperhitungkan dengan khairan luar biasa ajaib oleh Bapa di surga. Sehingga gereja Tuhan sampai hari ini tetap bisa berjalan. Oleh karena ada suatu kebersamaan, ada suatu kepedulian, ada hati yang Tuhan berikan bagi saudara saya. Untuk kembali gereja ini tetap bisa eksis secara gereja tatap muka, ibadah tatap muka, bahkan ibadah online. Bahkan hal-hal yang lain, semua ini adalah dalam suatu kebersamaan, dalam satu kesatuan, dalam satu kepedulian. Sehingga dapat saling membantu satu dengan lainnya. Kita akhiri ibadah ini dengan, kita tutup dengan menerima doa berkat. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah ini berjalan dengan baik. Oleh karena pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan. Untuk hamba-Nya yang telah menjadi saluran berkat di tempat ini, Engkau berkati dengan khairan luar biasa ajaib. Untuk setiap kekasih Tuhan dimanapun mereka berada melalui ibadah online, Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah kuasanya, menyertai hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, maut, sampar, sakit, penyakit apapun juga. Tapi pakai kami dengan khairan luar biasa aja, menjadi alat-Mu yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui setiap kehidupan kekasih Tuhan, nama Kristus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Dan melalui hidup setiap kekasih Tuhan dimanapun kami berada, pada akhirnya Tuhan, kerinduan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dipersembahkan untuk hormat kemuliaan kerajaan surga. Itulah kerinduan dambaan hamba-Mu. Dan saya percaya itulah kerinduan dambaan Tuhan juga. Melalui gereja GBI Victorious Family Ministry yang Tuhan berkati dengan khairan luar biasa ajaib. Melalui ibadah online ini, Tuhan juga berperkara dengan khairan luar biasa ajaib. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, terimalah doa berkat, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari saat ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa pada kesempatan yang lain.
dalam program-program yang lain, dalam ibadah online juga. Tuhan memberkati.